Alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bimuhyiddin khallisna minal balwa'i ya Allah. Sunan Derajat ini adalah salah satu bagian dari anggota Wali Songo yang memiliki kedalaman spiritual yang mendalam. Keberadaannya menjadi penting dalam budaya dan ajaran di Nusantara. Ini adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat, juga dikenal dengan berbagai nama, adalah anggota ketujuh dari Wali Songo. Ia merupakan putra Nyi Ageng Gamelan dan merupakan bagian dari keluarga yang memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi. Sunan Derajat berdakwah di pesisir sebelah barat dan memiliki pengaruh besar dalam mempromosikan kerjasama antar masyarakat. Dalam kehidupannya, Sunan Derajat menikahi putri Sunan Gunung Jati, Manila, yang merupakan putri Adipati Manila. Seperti anggota Wali Songo lainnya, Sunan Derajat juga menggunakan nama samaran, salah satunya adalah Singo Mengkok. Dia mengajarkan pentingnya bekerja sama dengan sesama dan selalu mengingat Tuhan dalam segala hal. Sunan Derajat juga dikenal menggunakan wayang sebagai media untuk menyampaikan ajarannya. Ini memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk memahami pesan-pesannya. Setelah menikah, Raden Kosim, putranya, tinggal bersama Sunan Derajat hingga saatnya ia tutup usia pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat memberikan kontribusi besar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Budaya dan ajarannya masih hidup di masyarakat Jawa hingga sekarang. Jangan lupa untuk like video kami dan berikan komentar Anda. Juga, pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Sunan Derajat sangat menitik beratkan pada komunikasi dengan masyarakat. Beliau adalah bagian dari kelompok Wali Songo yang memiliki pengaruh kuat di desa Banjarwati. Dalam upayanya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan derajat sosial, Raden Kosim, anak Sunan Derajat, juga terlibat aktif. Sunan Derajat, yang juga dikenal sebagai Wong Kang Luwe, sangat peduli terhadap kebaikan bersama. Ini tercermin dalam Museum Sunan Derajat, yang terletak di tempat ini. Beliau dimakamkan di sebuah makam yang disebut Duor. Pentingnya kebudayaan Jawa dan semangat gotong royong sangat ditekankan oleh Sunan Derajat. Beliau mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu terlena dan harus bekerja keras dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Melalui media wayang, Sunan Derajat menyampaikan pesan-pesan kehidupan kepada masyarakat. Upaya ini terus diwarisi oleh generasi selanjutnya. Dalam museum yang mencatat warisannya, kita dapat menemukan peninggalan-peninggalan Sunan Derajat yang menginspirasi. Mari kita terus mengingat Tuhan dan bekerja keras untuk kepentingan bersama, seperti yang ditekankan oleh beliau. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan informasi tentang video terbaru kami. Terima kasih. Sunan Derajat adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana, dan pengetahuannya telah diteruskan kepada generasi berikutnya. Di bawah pengaruh Sunan Gunung Jati, Raden Kosim, yang merupakan anak dari Pangeran Hashim, tumbuh menjadi seorang yang memiliki pemahaman yang luas. Ia berasal dari Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat dengan penuh simpati telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Raden Kosim, bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam hal akal dan mental. Sunan Derajat memiliki peran penting dalam membentuk karakter Raden Kosim. Salah satu contoh kebaikan Sunan Derajat adalah ketika beliau memberikan sebatang tongkat kepada Mayang Madu, yang memiliki kepentingan dalam ajaran sosioantropologi kebudayaan Jawa. Ini adalah langkah penting dalam memupuk solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat. Sunan Derajat juga memperhatikan aspek spiritual dan moral masyarakatnya. Ia menggunakan wayang sebagai alat untuk mengambil hati masyarakat, dan ajarannya diikuti oleh banyak orang. Sunan Derajat juga memiliki hubungan keluarga yang kuat dengan Sunan Bonang, yang juga dikenal sebagai ulama penting dalam sejarah Jawa. Dalam catatan sejarah, Sunan Derajat sangat dihormati oleh penduduk, dan pengaruhnya dalam masyarakat terus berkembang.
termasuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti orang buta atau yang kelaparan. Sunan Derajat adalah contoh dari jiwa sosial yang tinggi, dan ajarannya memiliki dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat di Pulau Jawa. Sunan Derajat adalah seorang tokoh yang sangat dermawan, yang mengabdikan hidupnya untuk berdakwah di Banjarwati, Cirebon. Sunan Derajat, yang juga dikenal dengan nama Pangeran Derajat, sebenarnya adalah Raden Kosim, dan ia memiliki kisah inspiratif. Raja Kosim lahir pada sekitar tahun 1470 Masehi dan tumbuh besar di bawah kepemimpinan Raden Patah, penguasa Kesultanan Demak. Ia selalu memperhatikan mereka yang membutuhkan dan membantu dalam dakwahnya. Selain menggunakan wayang sebagai sarana dakwah, Sunan Derajat juga mengubah konsep diri dan bergerak ke arah yang lebih spiritual. Sunan Derajat sangat mempedulikan nasib kaum miskin dalam penyampaian ajaran Islamnya. Aktivitas dakwahnya dimulai dengan konsep pengendalian diri dan sensitivitas terhadap kehidupan sosial. Ia memahami pentingnya kesabaran dan penahanan terhadap godaan dunia. Salah satu prestasi terbesar Sunan Derajat adalah membuat surau dan mengajar berbagai jenis tembang Jawa untuk penduduk setempat. Ia juga menciptakan sebuah falsafah yang sangat mirip dengan ajarannya. Sunan Derajat sangat vokal dalam menyampaikan pesan-pesan falsafahnya kepada masyarakat, yang dikenal sebagai Pepito, atau 7 ajaran. Raden Kosim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Derajat, sangat memudahkan bahasa Cirebon dengan pesan-pesannya. Ia memahami pentingnya solidaritas sosial dalam masyarakat dan menekankan nilai-nilai tersebut dalam dakwahnya. Sunan Derajat berinteraksi sangat dekat dengan masyarakat di Desa Derajat, yang saat ini dikenal dengan nama Desa Derajat. Ia selalu berusaha membantu dan memberikan dukungan kepada mereka, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Pesantren Ampel Denta, di bawah bimbingan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, merupakan tempat berkomunikasi dengan penduduk setempat. Sunan Derajat, yang pada dasarnya telah berdakwah di Banjarsari, sangat memperhatikan kehidupan sosial. Ia juga sangat vokal dalam mengajarkan pentingnya bersedekah. Sunan Derajat menciptakan tembang-tembang yang disebut Gopal di Bitung, yang merupakan salah satu ajarannya. Selain itu, sikap Sunan Derajat masuk ke dalam Kecamatan Paciran, di mana ayahnya sendiri, Sunan Ampel, adalah bagian dari pengajaran Islam. Artinya, dalam keheningan, Sunan Derajat belajar di pesantren Ampel Denta di Bitung. Setelah mengambil bagian dalam sidang para wali di istana, Sunan Derajat mulai menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh penduduk setempat. Ia juga menggabungkan unsur-unsur kebudayaan Jawa dalam dakwahnya, yang membuat pesan-pesannya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pesantren Ampel Denta juga menjadi tempat pendidikan para santri yang menghasilkan musik yang populer di kalangan masyarakat Jawa. Sunan Derajat, bagian dari strategi dakwahnya, membangun resepti Yasin yang sangat dipengaruhi oleh perangkat gamelan, alat musik tradisional. Ini adalah upaya untuk menyebarkan ajaran Islam melalui musik. Raden Kosim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Derajat, menjadi pihak yang dapat dimengerti oleh banyak orang dengan ajarannya tentang etos kerja dan kemuliaan manusia. Ia berproses menuju kemuliaan dengan teladan dari beberapa wali, seperti Sunan Bonang dan Sunan Ampel, yang terus melanjutkan aktivitas dakwahnya. Sunan Ampel bahkan mengirim Raden Kosim dalam berbagai kesempatan untuk berdakwah. Hal ini membuat bagian ini sangat ditekankan sebagai kedermawanan, yang sangat dikenal oleh Sunan Derajat. Sunan Derajat membangun pesantren Giri di Sunan Kalijogo dan Sunan Hakiki Cirebon untuk meningkatkan pemahaman agama Islam dalam masyarakat. Ia juga memainkan wayang sebagai salah satu cara untuk menyampaikan ajaran Islam. Sunan Derajat selalu menghormati dan mendorong toleransi antara sesama manusia. Beberapa tahun kemudian, Raden Kosim meninggalkan kepercayaan lamanya dan memeluk agama Islam. Sunan Derajat, dalam strategi dakwahnya, selalu menekankan pentingnya solidaritas sosial dan gotong royong. Ia juga mengajarkan kepada penduduk tentang ajaran Islam serta keluarganya. Raden Kosim kembali ke Ampel Denta sebelum memulai dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Selain mendalami masalah keagamaan,
Raden Qasim juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam pencapaian kemuliaan. Ia mengajarkan tata cara membangun rumah dan membuat adat tandu untuk mengangkut orang sakit. Selama belajar di Cirebon, Raden Qasim juga menjalankan sholat 5 waktu dan mempelajari berbagai adat kebudayaan Goa. Dengan kemampuannya dalam instrumen musik, Sunan Derajat juga dikenal dengan tembang-tembang Jawa yang ia nikahkan dengan Dewi Sufiyah. Hal ini diperintahkan oleh Sunan Ampel untuk memperluas dakwah Islam. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.